Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Winarti. Waalaikumsalam Ibu Festi. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Festi? Alhamdulillah cukup baik, Ibu. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, saya pun juga baik-baik saja. Kedengarannya Bu Festi ini kurang baik ya suaranya. Lemes banget. Kenapa Bu Festi? Iya, Ibu Winarti. Saya sedikit ada masalah ini terkait anak-anak di kelas. Saya ingin minta pendapat Ibu Winarti. Apakah bisa, Ibu? Insya Allah bisa. Ada permasalahan apa ya Bu Festi di kelas sehingga membuat Bu Festi itu kurang bersemangat saat ini? Begini, Bu. Jadi di kelas saya tuh ada beberapa siswa yang kurang fokus dalam pembelajaran. Lalu ada juga siswa yang masih belum bisa membaca, Ibu. Kira-kira penyebabnya apa ya Bu Pesti kok bisa ada siswa yang belum bisa membaca? Sepertinya ada beberapa faktor sih, Bu. Menurut Bu Pesti faktor apa ya yang dapat membuat anak seperti itu? Eh, jadi saya nih sudah bertanyakan kepada siswa tersebut dan ternyata siswa ini belum sarapan dari rumah. Lalu memang ada juga siswa yang memiliki pemahaman yang lambat. Jadi mereka tuh sulit untuk belajar membaca gitu, Bu Win. Eh, oh, memang Bu Pesti kalau misalkan siswa belum sarapan dari rumah eh, atau memang daya serap anak tersebut lemah. Jadi seberapa besar harapan Bu Pesti terhadap siswa yang belum bisa membaca tersebut? Harapan saya sih ya Bu, ingin anak-anak itu eh, bisa fokus dalam pembelajaran dan mereka ini yang belum eh, bisa membaca, ke depannya harapan saya sih anak-anak ini bisa lancar membaca gitu Bu. Tadi kan Bu Pesti bilang ya, harapannya anak-anak, dapat, membaca secara lancar, terus tidak diajar lagi. Nah, kira-kira itu, dengan permasalahan Bu Pesti yang Bu Pesti telah sebutkan tadi, kira-kira langkah-langkah apa yang akan Bu Pesti lakukan terhadap anak-anak tersebut? Saya sih ingin mengingatkan kepada anak-anak ya Bu bahwa sarapan itu sangat penting. Terus saya juga berencana sih untuk berkomunikasi kepada orang tua dengan memberikan sarapan kepada anak-anak. Lalu untuk siswa yang belum bisa membaca, saya eh, akan memberikan bimbingan yang lebih dari teman-teman yang lainnya. Kalau Bu Pesti kan juga kalau menurut saya sih ya rencana yang Bu Pesti sebutkan tersebut sudah bagus menurut saya untuk mengingatkan orang tua murid ya eh, kepada anaknya itu untuk sarapan terlebih dahulu dari rumah. Mungkin anak tersebut saat di kelas, saat Bu Pesti meminta anak tersebut membaca, mereka merasa nggak nyaman karena lapar gitu ya. Nah, terus lalu Bu Pesti juga tadi memberikan cara jalan keluarnya yaitu memberikan bimbingan lebih dari temannya. Nah, kira-kira bimbingan seperti apa yang Bu Pesti akan berikan kepada anak-anak tersebut agar anak-anak bisa membaca? Iya, bimbingannya sih saya akan memberikan latihan membaca dua suku kata ya Bu. Jadi hanya dua suku kata dulu gitu untuk anak-anak yang belum bisa, yang sudah lancar membaca. Lalu untuk yang belum eh, lancar membaca itu sama sekali. Jadi saya mengenalkan huruf-huruf alfabet dengan nyanyian begitu Bu. Berarti dibimbing secara terus-menerus ya Bu Pesti ya. Nah itu pertanyaan saya selanjutnya yaitu
bimbingan tersebut dilakukan di dalam masih proses belajar atau Bu Pesti memiliki cara yang lain? Ya. Betul sih Bu, dilakukan secara terus-menerus dan berulang sampai anaknya bisa. Nah, untuk eh, pembelajarannya itu, bimbingannya itu saya lakukannya ini setelah pulang sekolah ya Bu. Setelah pulang sekolah. Nah, kalau misalkan sepulang sekolah berarti Bu Pesti melakukan koordinasi dengan orang tua ya, dengan orang tua yang bersangkutan, betul Ibu? Nah, Betul nah setelah Bu. Ibu melakukan koordinasi, eh, lalu Bu Pesti melakukan langkah tersebut yang Bu Pesti sudah ambil, lalu komitmen apa yang Ibu harapkan dalam penyelesaian masalah ini? Ya, jadi komitmennya ini saya akan melakukan bimbingan secara berulang, yaitu dengan mengingatkan kepada orang tua, berkomunikasi ya Ibu melalui WhatsApp gitu kan. Sekarang zamannya melalui WhatsApp bisa ya Ibu. Jadi berkomunikasi untuk memberikan sarapan kepada anak-anak dan memberitahu kepada anak bahwa sarapan itu sangat penting untuk anak belajar. Lalu untuk anak yang belum bisa membaca, saya akan memberikan bimbingan setiap pulang sekolah. Itu rencana komitmen saya, Ibu. Nah, sangat bagus Bu Pesti komitmen yang sudah diucapkan oleh Bu Pesti dan sudah direncanakan. Lalu kira-kira siapa saja yang dapat membantu Ibu dalam melaksanakan komitmen ini Bu? Tentunya orang tua ya, Bu, orang tua ataupun wali murid, lalu rekan sejawat di sekolah dan juga kepala sekolah. Bismillah sih ya Ibu Inarti dengan saling berkolaborasi dan juga komunikasi ini membuat awal yang baik untuk anak-anak dan semuanya gitu. Wah, keren banget ya Bu Pesti rencana Ibu ini. Saya sih berharapnya anak-anak ke depan Bu Pesti lebih fokus, lalu Ibu juga menjaga kasih dengan orang tua murid, Ibu juga memberikan bimbingan kepada siswa yang belum bisa membaca. Jadi eh, harapan Bu Pesti semoga bisa tercapai. Nah, sekarang bagaimana perasaan Bu Pesti setelah Ibu mendapatkan pemecahan dari permasalahan Ibu? Ya, Alhamdulillah Ibu, saya senang dengan ngobrol-ngobrol bersama Ibu Yunarti ini terkait permasalahan saya sudah merasa lega dan juga senang. Ya, alhamdulillah Bu Pesti ya. Kita sama-sama bersyukur, sama-sama apa istilahnya merasakan perbincangan ini nih hal yang luar biasa yang dapat kita lakukan. Jadi kita saling untuk memberikan masukan agar ibu juga bisa melaksanakan kegiatan ibu yang sudah direncanakan dan penuh semangat ya Bu Pesti. Lalu juga Amin. hasilnya diharapkan anak-anak yang Bu Pesti bimbing nanti yang diberikan bimbingan lebih lanjut dapat membaca ya Bu Pesti ya. Amin Ibu, Bu amin. Nah Bu Pesti ada hal lainkah yang ingin disampaikan? Saya rasa cukup Ibu atas permasalahan saya ini. Terima kasih banyak Ibu Winarti sudah meluangkan waktunya mendengarkan permasalahan cerita saya ini di kelas. Iya, sama-sama Bu Pesti. Saya menunggu loh cerita berikutnya, kemajuannya atas program atau langkah-langkah yang akan Ibu lakukan ya Bu Pesti ya. Baik Ibu Winarti. Iya. Baik Bu Pesti, silakan boleh melanjutkan kegiatannya di kelas kembali ya. Terima kasih. Iya Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekarang saya dalam keadaan baik-baik saja. Sudah happy lagi, tidak murung seperti kemarin Bu Wina. Berkat Bu Wina nih, yang sudah membantu saya untuk bertanya jawab melalui alur Tirta
coaching pada waktu yang lalu. Sekarang saya sudah merasa lega berkat Bu Wina kemarin. Terima kasih banyak loh Bu Wina. Yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan atau ngobrol-ngobrol kemarin itu ya Bu, menurut saya itu ada beberapa aspek. Di antaranya itu adalah kita itu melibatkan pemahaman konsep coaching ya Bu dalam pendidikan. Lalu juga adanya keterampilan komunikasi dua arah nih antara coach dan coachingnya. Dan coach dan coachingnya itu pertanyaan dan jawabnya itu sudah berkembang dan juga menyenangkan ya Bu Wina. Lalu juga ada kemampuan menyampaikan ide secara efektif. Lalu tidak adanya penghakiman atau justifikasi antara coach dan coachingnya itu. Lalu juga kita berhasil menahan diri untuk tidak menceritakan pengalamannya masing-masing dan juga tidak memberikan solusi, malah penjawabnya ini yang menyampaikan solusinya sendiri dari pertanyaan yang Ibu Wina berikan kepada saya. Lalu juga kami sama-sama menjadi pendengar yang baik ya Bu, ketika kami ini berperan menjadi coach maupun coachee. Bu Wina mendengarkan jawaban saya, lalu juga saya mendengarkan dengan baik jawaban dari Bu Wina. Begitu. Saya yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan itu diantaranya yang pertama, kita harus siap menahan diri untuk tidak ikutan curhat begitu ya Bu, atau memberikan solusi yang pernah kita alami di dalam kelas. Jadi maksudnya itu kita tidak menceritakan pengalaman sendiri apa yang pernah kita rasakan begitu ya Bu. Lalu yang kedua, menurut saya menjadi coach itu susah ya Bu, karena kan ibaratnya coach itu harus menguasai konsep dan menyiapkan daftar pertanyaan apa saja sih yang termasuk alur tirta dan yang nantinya akan ditanyakan kepada coachee begitu. Karena kalau saya yang akan menjadi coach ini, saya pasti akan memikirkan pertanyaan apa sih selanjutnya yang akan ditanyakan. Nah, kalau seperti itu kan berarti kita harus menjadi pendengar yang baik ya Bu. Nah, kalau kita tidak mendengarkan coachee, kita tidak akan fokus untuk menanyakan pertanyaan selanjutnya tersebut. Begitu Bu Wina. Saya lakukan untuk tetap dalam kondisi presence sebelum dan saat melakukan coaching itu yang pasti menjaga kesehatan mental dan fisik ya Bu, agar bisa fokus, lalu membatasi diri dari hal yang akan mengganggu fokus dan konsentrasi kita, lalu menyiapkan daftar pertanyaan serta mengatur waktunya dengan baik ya Bu. Nah, kalau kita sebagai coach ya kita harus fokus dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh coachee tersebut. Itu sih Bu menurut saya yang harus kita lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh. Tapi yang paling penting sih kita harus melupakan hal-hal yang membuat kita tuh kehilangan fokus gitu loh Bu. Jadi kita tuh harus konsentrasi nih terhadap apa yang ditanyakan oleh coach. Begitu kalau menurut saya Ibu. Ucapkan terima kasih banyak kepada Bu Winarti karena sudah mendengarkan permasalahan yang terjadi di dalam kelas saya. Saya merasa senang karena apa yang menjadi kekhawatiran saya ini bisa teratasi gitu loh Bu, melalui kegiatan coaching ini.
dan Bu Wina juga telah menyempatkan waktunya untuk saya untuk ngobrol-ngobrol. Terima kasih pokoknya sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Winarti telah meluangkan waktunya untuk mendengarkan permasalahan yang terjadi pada saya. Untuk refleksi yang terakhir yaitu tadi bagaimana memperbaiki atau meningkatkannya. Kalau menurut saya ini itu dengan cara meningkatkan kemampuan coaching ya Bu. Jadi gimana caranya? Ya kita harus terus berlatih dan melakukan praktek coaching ini. Lalu kita harus merefleksikan apa sih yang masih kurang. Tuh, kita ya dengan membuat catatan-catatan. Nah, dengan catatan-catatan itu kita bisa memperbaiki dan meningkatkan coaching ini. Begitu kalau menurut saya, Bu.